Kalau di antara kalian ada yang belum tahu dari mana asal-usul nama Indonesia, kita akan membahasnya dalam video ini. Penting nggak sih video ini? Penting. Enggak. Hai, gua Yogi Iskandar mau berbagi sebuah topik yang membahas tentang asal mula nama Indonesia. Kalian harus tetap di sini kalau kalian emang belum tahu jawabannya. Oke, bagi kalian yang belum tahu, jadi gini guys, nama Indonesia bukan dicetuskan oleh orang Indonesia. Mungkin tidak ada nama Indonesia kalau tidak melalui sejarah ini. Zaman dulu banyak orang yang bingung sebetulnya Indonesia nama aslinya apa sih? Sehingga tiap-tiap negara memanggil Indonesia suka-suka sesuai dengan selera mereka. Bangsa Tionghoa menyebut kawasan ini dengan nama Nanhai, yang artinya Kepulauan Laut Selatan. Orang India menyebut Indonesia adalah Dwi Pantara alias Kepulauan Tanah Seberang. Sedangkan orang-orang Arab menyebutnya Jazair Al-Jawi alias Kepulauan Jawa. Dan masih banyak lagi sebutan lain yang dialamatkan kepada Indonesia. Lantas seperti apa nih sehingga kita sepakat nih negara Indonesia memiliki nama Indonesia? Sebelum lanjut, ayo subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kalian dapat pemberitahuan kalau Nongkipedia posting video baru. Oke lanjut. Jadi guys, awalnya itu kata Indonesia hasil dari karya-karya para peneliti asing yang kerjaannya suka melakukan penelitian etnografi. Etnografi itu semacam bidang penelitian ilmiah yang digunakan dalam ilmu sosial. Pokoknya penelitian terkait sosial masyarakat atau kehidupan masyarakat, etnis, dan sejarah-sejarah kelompok masyarakat tertentu. Pokoknya macam itulah. Nah, di tahun 1847 ada seorang peneliti yang mempublikasikan sebuah tulisan alias hasil karya ilmiahnya yang berjudul On the Leading Characteristic of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian Nations. Tulisan beliau ini dimuat di Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Peneliti ini namanya George Samuel Earle. Kita panggil aja dia dengan nama Josh ya guys, biar gampang nyebutinnya. Dalam tulisan Kak Josh ini, dia membahas tentang kehidupan penduduk asli Australia dan Melayu Polinesia. Nah, Kak George inilah yang pertama kali menyebut nama Indonesia untuk Indonesia. Setidaknya ada dua istilah yang diusulkan oleh Kak George untuk sebutan penduduk Kepulauan Hindia. Pertama, dia mengusulkan nama Indonesia dan Malayunesians. Tapi sisi lain, dia lebih suka dan lebih sering menggunakan istilah Malayunesian ketimbang Indonesians. Karena menurut Kak George kata Indonesian cakupannya terlalu luas karena menggambarkan masyarakat atau penduduk Thailand dan Kepulauan Maladewa juga. Oh ya guys, pada intinya kata Indonesian yang mulai digunakan oleh beberapa kalangan setelah George mencetuskan istilah ini, intinya nama tersebut merujuk pada negara Indonesia yang dikenal sebagai negara yang terdiri dari pulau-pulau yang saat itu namanya Hindia Belanda. Oke guys, kita beranjak ke beberapa tahun berikutnya. Pada tahun 1850, seorang peneliti lainnya bernama James Richardson Logan mempublikasikan tulisan yang berjudul The Ethnology of the Indian Archipelago Embracing Inquiries into the Continental Relations of the Pacific Islanders. Dalam tulisannya ini, nama Indonesia disebutkan beberapa kali oleh Logan. Logan yang merupakan peneliti asal Skotlandia yang saat itu bekerja sebagai pegawai pemerintahan Inggris. Dia punya pendapat bahwa dia lebih suka memakai istilah Indonesia dalam tulisannya. Karena menurut dia, kata Indonesia merupakan sinonim dari pulau-pulau atau Kepulauan Hindia. Jadi emang banyak jasa dari para peneliti ya guys dalam sejarah asal-muasal nama Indonesia ini. Dan selanjutnya kita masuk ke tahun 1924 di mana sebuah majalah Colonial Weekblad pernah menyebutkan bahwa penemu nama Indonesia ini bernama Adolf Bastian, seorang peneliti berkebangsaan Jerman. Dalam majalah tersebut nih diuraikan tuh bahwa Bastian emang udah menulis buku sejak tahun 1884.
Buku tersebut ditulis dalam bahasa Jerman yang judulnya Indonesian oder die Zen des Malaysiense Archipels. Buku yang ditulis Bastian ini isinya hasil penelitian antropologis. Antropologis itu semacam ilmu tentang manusia. Jadi selama tahun 1864 sampai dengan 1880, Bastian menghabiskan waktunya nih menulis buku tersebut yang mencatat berbagai etnis yang ada di wilayah Hindia. Nah, poin pentingnya adalah kata Indonesia digunakan oleh Bastian untuk menunjukkan kepulauan Hindia. Dan Bastianlah justru yang dianggap sebagai penemu nama Indonesia. Bahkan dalam buku-buku pelajaran sekolah pada tahun 1970-an, membenarkan nih bahwa penemu nama Indonesia adalah Adolf Bastian. Pada saat itu juga di kalangan sarjana Belanda sebutan Indonesia untuk Indonesia sudah populer. Sehingga fix Bastian dianggap sebagai orang pertama yang mencetuskan nama Indonesia. Namun sebenarnya nih, Bastian mengambil istilah Indonesia itu dari tulisan-tulisannya Logan, peneliti Skotlandia yang kita bahas di awal tadi. Kalau orang pribumi sendiri nih, yang pertama mempopulerkan nama Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara, guys. Dalam sejarahnya ketika Ki Hajar dibuang ke Belanda pada tahun 1913, dia mendirikan lembaga atau biro pers dengan nama Indonesische Persbureau. Kemudian pada tahun 1920-an, nama Indonesia diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Sehingga nama Indonesia memiliki makna politis sebagai identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti kutipan dari tulisan tokoh proklamasi bangsa kita, Bung Hatta. Bung Hatta menuliskan, kira-kira gini tulisannya. Negara Indonesia merdeka yang akan datang mustahil disebut Hindia Belanda. Juga tidak Hindia saja. Sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami, nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik. Karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan. Dan untuk mewujudkan tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya. Oke teman-teman, jadi begitu rangkaian sejarah bagaimana munculnya nama Indonesia. Nggak ujuk-ujuk negara Indonesia disebut Indonesia, tapi ada sejarah panjang secara sosial dan politik. Tentunya pertemuan yang singkat ini nggak bakal mampu membuat kalian puas dengan cerita tadi. Kalian boleh bertanya dan berkomentar di bawah ini untuk memberi saran, kritik, dan informasi. Kalian juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email yang gua taruh di box deskripsi untuk kita bahas di sini. I love you, bye-bye.